Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah dari Maluku, Purwokerto, Lampung ya sudah hadir. Ini kalau nggak secara online nggak ketemu nih, karena online memudahkan dari mana-mana langsung berkumpul di tempat ini. Oke, baik. Sebelumnya tak kenal maka kata saya, kenalkan lagi saya Rudy Herman, saya adalah property YouTuber. Banyak mengedukasi tentang bagaimana sih cara membeli properti khususnya untuk para milenial. Oke, teman-teman, terima kasih buat kehadirannya. Kita akan kenalkan dulu ya sebelum kita masuk di sini sih ada siapa aja nih ya. Yang pasti dari Finansialku ada Mr. Robi Christie ya yang luar biasa Halo banget. semua. Halo. Hey bro. Kalau milenial juga nih ya. Ya, Robi Christie, CFP adalah Head of Advisor Finansialku.com. Thank you. Yes, nanti juga akan hadir bersama-sama kita ada Bapak Indra Syahruza, Direktur Pemasaran dari PT Adi Komuter Property. Ya. Kemudian juga ini Mas Bro, luar biasa, Pak Setia Aji Pramana, ya saya udah beberapa kali ketemu nih, luar biasa menginspirasi. Project Director Eastern Green, Department of LRT City. Halo Pak Aji. Ya, halo. Nah, mantap kan? Hadir, Mas Ruki. Hadir ya? Hadir, mantap. Yes, dan tentunya saya sendiri, saya Ruby Herman. Oke, sebelum kita mulai nih, buat teman-teman yang sudah hadir di sini, kita ada siapa yang mau hadiah? Oke, yang mau hadiah boleh chat mau. Boleh di chat mau karena kita ada hadiah. Kita ada kuis nih, ya. Mau semua nih. Yes, oke. Mau, oke. Mau ya. Oke, mau dong. Oke, karena kita ada hadiah. Mungkin dari panitia boleh kita tampilkan apa sih kuisnya. Oke, ini banyak sekali yang mau nih. Nah, ini saya bacain ya teman-teman semuanya. Oke, teman-teman kan lagi mengikuti aktivitas nih dari webinar financialku.com dan Eastern Green. Nah, teman-teman silakan difoto, cepet difoto ya. Habis difoto ya 3 pemenang terbaik, habis difoto diupload di IG story kalian ya. Difoto, habis itu diupload di IG story kalian ya. 3 pemenang terbaik akan mendapatkan saldo GoPay atau OVO senilai 200.000. Jangan foto ininya nih. Nanti fotonya ya pakai kegiatannya ya kegiatannya nanti difoto ya kan, jangan lupa foto saya. Tag Instagramnya Eastern Green ya, Eastern Green ya, dan juga @finansialku.com ya, Eastern Green ya, dan juga @finansialku.com. Ini tulisannya seperti ini teman-teman ya. Oke, sip. Nah, baik, sebelum kita mulai, kita juga akan mendengarkan kata sambutan terlebih dahulu. Yes, kita akan mendengarkan kata sambutan yang dibawakan oleh Bapak Indra Syahruza, Direktur Pemasaran PT Adi Komuter Property, sekaligus juga akan sharing nih bagaimana sih perkembangan properti khususnya di Kota Bekasi. Yes, untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Indra Syahruza. Oke. Oke, mungkin belum. Apakah sudah ada Pak Zainal? Oke, kalau belum ada, teman-teman bisa sambil siap-siap ya untuk nanti belajar pastinya bagaimana sih strategi mengelola keuangan nih. Nah, oke, tadi yang teman-teman yang chat mau ya, siap untuk belajar ya teman-teman ya. Nah, oke, good. Saya tanya lagi teman-teman, siapa yang mau beli properti? Yes, dalam waktu mungkin 1-2 tahun ini boleh di chat juga. Oh, saya, yes. Nah, ini nih pas nih, saya campaign namanya Muda Keren Punya Properti. Yes, dari muda, keren, dan punya properti dong. Betul sekali. Yes. Oh, banyak ya, banyak banget nih. Bro Robi banyak banget nih, Bro Robi. Iya nih. Pak Setia, ini nah, pas banget ini. Ada Ferry. Ini yang kemarin sempat chat juga nih. Halo Ferry.
Iya, banyak ya yang mau beli properti dalam Oke, good. Kalau sekarang tepat banget ya, teman-teman kalau yang mau beli properti karena kita belajar nih. Ada yang mungkin 3 sampai Amin. 4 tahun ke depan nggak Halo apa-apa, Sandi, yes. nggak apa-apa, Benar. gitu kan. 3 Yang penting sampai 4 tahun. dimulai dulu bro, direncanakan ya, daripada nggak direncanakan. Bener dong, bener banget, bener banget. Oke, yes, oke. Nah, kalau gitu teman-teman, kalau teman-teman siap nih untuk mau beli properti, kalau gitu kita akan belajar ya. Gimana kalau kita mulai ya, Bro Robi ya? Bro Robi akan sharing bagaimana sih strateginya mengelola keuangan idaman ya di tengah pandemi. Oke, silakan Bro Robi. Oke, thank you, benar. Oke, selamat siang teman-teman. Apapun sekarang lagi dimanapun, tadi keren banget. Thank you Bro Ruby Herman udah opening. Tadi ada di luar kota ya, hampir kayak se-Indonesia nih kayaknya siang hari ini. Rame bro. Waduh, semoga dimanapun kalian berada, stay safe ya, stay produktif. Aku tahu beberapa dari antara kalian sudah mulai masuk lagi. Tapi ya tadi kita tetap harus ngikutin protokol yang akan disediakan selama pandemi ini masih berlangsung gitu ya. Oke, teman-teman, baru ada yang pertama kali nggak mungkin ikut event Finansialku bersama LRT? Boleh sharing juga. Ada yang baru pertama kali boleh komen. Saya pengen tahu beberapa sih saya ada familiar nih. Oke, Arno pertama kali ya. Halo Dian. Halo Damayanti, Aidil, halo Bella. Oke, wah berarti banyak wajah-wajah baru nih ya. Welcome. Thank you semua. Wah, saya benar-benar happy banget nih banyak teman-teman baru yang hadir pertama kali bersama acara Finansialku dan juga LRT. Oke, semoga siang hari ini bakal jadi sesuatu yang inspiring banget buat teman-teman kalian. Oke, sip, thank you. Oke, teman-teman, perkenalkan, ini saya akan mulai screen sharing saya. Oke. Jadi siang hari ini senang banget. Kenapa? Karena kita akan sharing suatu strategi kelola keuangan untuk membeli hunian idaman. Thank you untuk Eastern Green yang sudah memfasilitasi Finansialku untuk sharing hari ini. Oke, kan ibarat istilahnya ada gini, tak kenal maka tak sayang. Oke, saya perkenalkan. Nama saya Robi Christy, saya sebagai Head of Advisor dari Finansialku.com. Oke, jadi seperti yang teman-teman tahu, Finansialku kita punya portal, punya apps, dan kita juga ada advisory untuk mendampingi teman-teman yang perlu konsultasi keuangan secara one-on-one ataupun one-to-many. Oke, nanti bisa tinggal cek Instagram, sosial media, dan seterusnya aja. Nah, teman-teman, sadar nggak sih kondisi sekarang itu pernah ada dulu beberapa riset terakhir ya, hanya 5 dari 100 orang millennials yang bisa beli rumah di 2020. Nah, kira-kira nih teman-teman, ada nggak sih concern kalian gitu kan? Ada beberapa tadi aku lihat ada yang masih baru ya pertama kali bilang, gimana nih? Possible nggak sih buat saya untuk punya kondisi rumah gitu? Nah, kalaupun kalian perlu tahu itu seperti apa, kalian harus tentuin dulu nih rumahnya kayak gimana, di mana. Jadi setidaknya kalian harus punya gambaran lokasi yang seperti apa, ya kan? Nah, hanya 5 yang nggak itu. Kenapa sih? Karena banyak yang terjadi karena ini. Anak millennials, ya, rata-rata uangnya kemana sih? They are seeking for experience. Gitu. Dia pikir, yaudahlah, hidup cuman istilahnya YOLO, you only live once. Siapa yang penganut YOLO? Ada nggak di sini? Saya ingin tahu nih, ada nggak yang penganut YOLO di sini gitu ya? Nah, sebenarnya nggak ada yang salah dengan YOLO gitu kan, you only live once. Tapi aku mau nambahin, mungkin adanya YODO, you only die once, we live every day gitu. Nah, itu yang lebih tepat. Nah, banyak di antara kita itu ya tadi benar-benar looking for experience, mau traveling, ya kan ada suka gadget baru dia langsung, update nih, kayak nggak happening kalau nggak update nih sekarang kan. Atau mungkin hangout, party, whatever it is gitu. Apalagi sekarang nih, mungkin ada nggak ya sih yang udah kangen traveling lagi gitu kan? Ada nggak yang kangen kumpul-kumpul lagi? Coba komen boleh. Kita pingin tahu nih. Ya kan? Doesn't matter gitu. Nggak ada yang salah gitu. Kita tahu semua yang namanya kebutuhan ini kan bisa direncanakan gitu kan. Ya kita emang kerja kan harus menikmati juga gitu kan. Kita harus bisa enjoy ourselves gitu. Kita kasih me time, kita kasih reward gitu. Tapi
tidak boleh yang kebablasan. Nah, banyak yang dialamin teman-teman ya. Aku juga pernah handle beberapa tiket yang masuk di finansialku, ya tadi income-nya misalnya 5 juta, pengeluarannya 4 sampai bahkan 6 juta gitu. Itu yang jadi kewalahan. Pas dilihat lagi ternyata hutangnya, cicilan hutangnya jauh, hampir lebih dari 50%. Nah, itu yang membuat akhirnya beberapa di antara kita kesulitan untuk mempersiapkan beli rumah gitu. Nah, semoga setelah ini teman-teman bisa lihat ya. Oke, nah di finansialku sendiri kita punya piramida financial planning, perencanaan keuangan gitu. Jadi setiap dari kita itu punya yang paling dasar, kita harus beresin dulu nih teman-teman. Gimana soal cash flow-nya? Tadi aku bilang, cash flow ibarat itu aliran darah di dalam tubuh kita. Ya kan? Kalau aliran darah tersumbat, berarti satu organ sistem tubuh kita akan bermasalah ujung-ujungnya. Ya kan? Sama aja cash flow. Jadi gimana kalian bisa intinya kan ada dua, ngurangin biaya atau nambah income, ya kan? Ada mungkin beberapa orang, aduh Kak, ini kan udah sulit ya, ini udah biaya hidup udah minimal segini nih, saya udah nggak bisa kurangin lagi. Misal saya udah nggak langganan yang apps yang nggak bermanfaat, atau mungkin udah kurangin langganan subscription, udah nggak nge-gym juga sekarang kan, udah pada off dulu, is okay gitu. Nah, berarti concern kalian adalah gimana kalian bisa cari alternatif income tambahan. Nah, aku rasa di kondisi seperti ini adalah waktu yang tepat. Kenapa? Karena mungkin beberapa di antara dari kita kan suatu kayak berasa, wah selama ini saya terlalu sibuk, terjebak rutinitas, saya nggak bisa mikir yang lain di luar pekerjaan. Tapi dengan adanya work from home hampir 2,5 bulan ini waktunya buat kalian sebenarnya untuk bisa mengevaluasi kira-kira ada nggak ya potensial yang selama ini saya bisa lakukan tapi belum sempat dikerjakan, atau beberapa project freelance atau apapun itu yang kalian bisa lakukan. Nah, it's time for you to explore your potential gitu loh. Jadi gimana kalian bisa cari sumber income tambahan. Jadi jangan hanya bergantung dalam satu sumber penghasilan. Amit-amit ada kejadian kemarin juga teman sharing, wah bro, per bulan ini nih gajiku dipotong gitu kan, hampir 50%. Ya udah, yuk kita mikir nih, kira-kira ada nggak sumber daya apa yang kamu punya, apa kemampuan apa yang bisa kita lakukan untuk menambah itu. Nah, terus kedua apa? Dana darurat, teman-teman. Di kondisi seperti ini, dana darurat tuh benar-benar dibutuhkan gitu. Pas di kondisi darurat kan, ibaratnya. Ya, bersyukur buat mereka-mereka yang sudah mempersiapkan ini. Gitu. Tapi kalaupun yang belum, ayo segera mulai. Jangan fokus investasi dulu, nanti dulu. Siapkan gimana nih dana darurat kalian aman. Kalau kalian masih single, ya minimal 6 bulan pengeluaran kalian aman gitu. Untuk yang sudah married, 9 bulan. Kalau yang sudah punya anak, minimal 12 bulan gitu. Karena di kondisi yang seperti ini, ada perubahan change behavior gitu. Ada perubahan pola bisnis. Ada perubahan gaya hidup gitu loh. Dan itu beberapa hal orang yang mungkin tidak aware, malah bahaya gitu kan. Ada yang bilang, wah Kak, kok selama di pandemi ini, kok malah lebih boros gitu. Selama ini mungkin uang transportnya nggak keluar, tapi ternyata buat belanja online lebih sering gitu. Karena gatel nih kan, wah bukan laptop terus, apa aja nih, ya kan promo deal segala macam gitu. Yang selama ini mungkin belanja di supermarket segala macam, sekarang semua pun kebutuhan buy online ya. Itu kalian juga harus list tuh, perhatikan. Gitu. Apalagi kalau yang kalian punya kartu kredit, please. Kartu kredit itu cuma buat alat pembayaran ya, jangan untuk menggunakan itu untuk sebagai sumber yang lain gitu. Dan juga kalau mau pakai kartu kredit, saranku teman-teman pakai itu langsung bayar. Jangan nunggu jatuh tempo baru bayar, itu takutnya nanti uangnya juga kurang. Nah, akhirnya malah kena minimum payment, kena denda dan seterusnya. Oke. Nah, setelah itu beres, teman-teman baru masuk manajemen resiko kan. Gimana teman-teman bisa mentransfer resiko itu supaya tidak ditanggung pribadi. Kita sisihkan sejumlah uang, ya kurang lebih 10% dari income kita, untuk kita transfer resiko ke perusahaan asuransi. Gitu. Kan kalian bisa pilih, resiko kehidupan ini kalian mau tanggung sendiri, keluarga kalian, atau ada perusahaan yang dalam hal ini yang tadi, yang punya kapasitas lebih besar, dia bisa cover kalian. Nah, kalau dua hal ini sudah beres, yaitu kita sebut kalian sudah sudah aman secara keuangan, cash flow udah beres, dana darurat sudah terpenuhi, pinjaman juga
relatif kecil ya, tidak sampai lebih dari 30%, asuransi sudah terpenuhi, barulah kalian bisa secara nyaman memulai nih. Oke, saya mau ngapain sih habis ini? Saya bisa mau beli rumah, mempersiapkan pendidikan anak, buat traveling, atau even mungkin tadi dana pensiun yang udah lebih advance, lebih tinggi lagi teman-teman. Nah, jadi please beresin dulu yang di bawah gitu. Soalnya kadang ada juga yang mau yang langsung loncat. Wah, gila nih, katanya kan infonya sekarang saham lagi murah ya kan, misalnya beresin dulu, waktunya untuk invest. Coba perhatiin, utangnya udah beres dulu belum? Jangan nanti hasil investasi kalian akhirnya habis hanya untuk kondisi darurat gitu ya. Tentunya akhirnya percuma. Ibarat kalian ada ember, ada bolong bocornya banyak, kalian tuang terus, itu pun akhirnya akan nggak kemana-mana juga gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau teman-teman bisa memperhatikan hal-hal yang dasar gitu. Oke? Nah, setelah ini tentunya yang nggak jauh semua pasti hubungan dengan pajak. Jadi ada dua hal yang pasti di dunia ini, kematian dan pajak. Jadi should be aware about this. Kalian harus aware kalau pajak ini juga kalian diamankan gitu. Tapi good things ya, government kita, pemerintah kita sudah memberikan relaksasi untuk UMKM segala macam ya, untuk juga profesional itu ada relaksasi pajak ya. Jadi nanti kalian tinggal bisa discuss aja untuk tanya lebih lanjut kalaupun kalian nggak ngerti, ataupun kalian tadi punya, aku sudah punya angsuran nih yang berjalan, misal kredit rumah, mobil, dan segala macam, dan ternyata kalian memang terdampak dari resiko itu, kena dampaknya, kalian bisa kok mengajukan relaksasi gitu kan, jadi nggak ada masalah kok. Oke. Nah, selanjutnya, ini aku mau kasih ilustrasi aja. Jadi di aplikasi Finansialku ini, oke, kita punya menu rencana keuangan. Di situ kalian bisa pilih, tinggal coba nanti yang belum download bisa langsung download di aplikasi Play Store maupun Apple Store Finansialku. Oke. Di situ nanti teman-teman selain bisa cek kondisi keuangan, kalian juga bisa merencanakan keuangan kalian. Oke. Ini saya contoh langsung dana membeli rumah. Ini saya kasih ilustrasi. Misalnya nama lokasi, tentukan teman-teman mau beli rumah di mana gitu kan. Oke, harganya berapa? DP berapa yang kalian mau siapkan? Kapan kalian mau belinya? Sudah tersedia atau belum? Ya kan? Kalian boleh masukkan itu semua. Inflasinya bagaimana? Inflasi, terus target investasi seperti apa? Bunga KPR-nya seperti apa? Dan pinjamannya berapa lama? Oke, ini benar-benar kalian tinggal masukkan sesimpel dari apps aja. Oke, nanti kalian tinggal klik aja, nanti akan ada report keluar. Oke, nah ini saya mau kasih contoh. Ini yang tadi ya, misalnya benar-benar kalian mau, benar nggak sih, bisa nggak sih dalam waktu, misalnya ini contoh 5 tahun ke depan, bisa beli rumah gitu. Misalnya tadi dengan catatan kalian udah punya DP kan ya, ataupun nanti nggak ada DP, tinggal disesuaikan aja. Dalam waktu 5 tahun, kalian bisa minimal tadi, 5 tahun kerja dengan melakukan investasi yang benar, melakukan portofolio investasi yang disesuaikan, tidak hanya di satu tempat gitu, karena kan kita tidak pernah bisa kontrol resiko di satu tempat. Ibarat jangan pernah kasih telur semua di satu keranjang ya kan, harus dipecah-pecah. Begitu pula dengan pola investasi seperti sekarang. Jangan lihat cuman wah ini cuannya berapa, wah ini yang return-nya paling gede. Jangan please. Gitu. Banyak banget teman-teman kita di luar akhirnya terkena apa, investasi bodong karena maunya instan gitu kan. Nah, kalian bisa lihat sendiri dengan kalian konsisten, kalian bisa menyiapkan sampai dengan DP 40% kalau emang yang mau DP 40%, silakan. Kalau nanti dirasa oke, ada beberapa bank juga untuk properti pertama tuh ada 10%, 15% pun sudah bisa. Tinggal nanti kalian concern mau berapa lama angsurannya. Oke. Sorry, bentar. Oke. Nah, ini beberapa ya sebagai referensi teman-teman ya. Kalaupun kalian, oke Kak, aku udah mau mempersiapkan dalam jangka pendek 0 sampai 1 tahun, kira-kira apa sih fokusnya? Teman-teman ya, fokusnya menjaga likuiditas dulu deh. Ya kan, gimana supaya just in case ada apa-apa, teman-teman bisa backup dananya. Nah, itu berarti contoh cocoknya di mana? Kalau kalian untuk jangka pendek ya, untuk yang sifat yang capital gain ya, itu ya bisa di rekening, deposito, reksadana pasar uang. Ya, relatif itu lebih aman untuk jangka pendek. Kalau kalian ingin yang menghasilkan income lagi, jadi ada dua investasi, satu capital gain, yang kedua adalah cash flow.
Nah, cash flow ini untuk yang menghasilkan income bulanan. Jadi peer-to-peer lending ada, bisa menghasilkan seperti ini. Tapi kalau kalian fokusnya sudah mau yang jangka menengah tadi, 1-5 tahun, berarti kalian udah harus fokus pertumbuhan modal yang return-nya kurang lebih 6-12%. Kalau di capital gain produknya, kalian bisa reksadana pendapatan tetap, campuran reksadana saham, sampai juga saham. Oke. Nah, tapi kalau untuk yang menghasilkan tadi cash flow bulanan, tahunan, ya bisa obligasi retail, peer-to-peer lending. Jadi, dan yang terakhir, kalau untuk jangka panjang di atas 5 tahun, ya return-nya maunya seoptimal mungkin kan. Kita bilang anggap 12-20%. Oke. Nah, ini disesuaikan aja teman-teman. Gitu. Jadi, jangan pusing sama investasinya apa dulu. Banyak banget nih pertanyaan, Kak, saham ini bagus nggak? Kak, investasi di emas bagus nggak? Kak, peer-to-peer ini bagus nggak? Sebelum kalian menentukan mau uangnya taruh di mana, please fokus kalian mau kemana dulu gitu. Jangan pusing sama produknya. Kalau saya kasih coba analogi ya teman-teman. Siapa sih yang nggak tahu mobil Ferrari gitu? Ada nggak yang pengen punya mobil tapi Ferrari? Boleh dong komen gitu kan. Kita tahu banget tuh, gila kalau ibarat di kelas mobil, Ferrari, Lamborghini is the best gitu kan. Kayak ibarat gila ini supercar gitu. Tapi aku bilang, guys, good you have a Ferrari gitu. Tapi tujuan kita mau ke Jepang nih. Ya kan, kita mau ke China nih, kita mau ke Australia nih. Is it a good vehicles nggak? Ini kendaraan yang tepat nggak? Oke, Ferrari dan Tesla ya. Oke, ini berarti Tesla keren benar karena kan go green ya. Tapi even Tesla pun nggak bisa antar kalian ke Jepang kan, ya kan? Nggak bisa ke China ataupun ke Australia. Berarti kalian harus mengganti kendaraannya dengan pesawat terbang, ya kan? Seperti itu juga dengan investasi. Gitu. Jangan pusing dulu. Wah, reksadana, saham, apa segala macam. Jangan pusing itu dulu, please. Tentuin kondisi kalian sekarang bagaimana. Tentuin dulu. Kalian cek dulu kan. Oke, 5 tahun lagi saya mau punya ini, mau beli ini. Nah, itu baru kita atur strateginya gimana supaya kita punya portofolio investasi untuk mencapai tujuan keuangan teman-teman. Yes, oke? Nah, oke, jadi semoga teman-teman tadi jangan pusing sama dengan produknya dulu, please. Jadi tentuin dulu apa mau kemana dulu. Nah, selanjutnya, kalau kalian sudah tahu nih concern kalian seperti apa, oke, sorry. Nah, ini waktunya kalian melakukan financial check-up. Oke, nanti kalian bisa langsung aja install aplikasi Finansialku, pilih menu financial check-up, kalian masukkan tuh dari income, dari pengeluaran kalian, ya kan, angsuran yang sudah berjalan, ada apa aja, nanti akan ada report. Kalian bisa generate langsung, sesimpel ini. Udah ada langsung, dan kalaupun kalian bingung, kalian bisa langsung tanya konsultasi keuangan di aplikasi juga. Oke. Nah, teman-teman, selanjutnya, tuh kan, beberapa dari kita merasa seperti ini kan. How many of us owning a home signal? Itu, jadi saya Indonesia kan lah ya. Jadi dianggap kalau orang yang memiliki rumah itu sebagai dianggap kamu sudah cukup dewasa untuk memulai sebuah karir dan keluarga, siap berumah tangga gitu. Jadi di Indonesia itu ibarat gila kalau seseorang sudah punya satu properti, itu ibarat satu pride, satu kesuksesan, satu simbol kalau emang saya berhasil secara finansial, saya mapan, dan akan memberikan efek positif untuk psikologis teman-teman juga. Yang kalau bilang, wah gila nih, keren ya, gila udah muda, kaya, dan itu sukses juga. Sebuah stereotip, yes, I know that. Ya makanya kita hari ini datang lihat acara. Kita mau make sure jangan cuma jadi kesannya doang nih, tapi kita mau emang punya properti dengan keuangan yang sehat. Jangan sampai tadi angsuran yang memberatkan kan. Tentunya kan akhirnya kan nggak kepikiran tuh jangka panjang. Nah, coba itu yang harus diperhatikan. Tapi aku yakin semua kalian dari sini pasti ingin dong punya properti pertama. Boleh komen yang mau, saya doain sama teman-teman Eastern Green kita akan punya properti pertama. Tentunya. Ya, tentunya dengan tadi perencanaan keuangan yang jangan sampai ya tadi jangan cuma nekat. Memang sih emang harus nekat gitu. Karena kalau nggak nekat kayaknya nggak akan pernah berani gitu kan. Tapi tadi nekatnya itu masih bisa terukur gitu loh. Jangan benar-benar nekat yang udah deh terserah pokoknya paksain gitu. Jangan.
Kita maunya nekat, tapi gini nih, nakal boleh, goblok jangan lah, gitu deh, ibaratnya ya, ekstrimnya. Jadi teman-teman harus aware ya. Di situ kalian harus menentukan rumahnya seperti apa, ya kan, keuangan kondisi kalian itu seperti apa, ya kan. Terus nanti bisa konsultasi juga kalau emang kira-kira, kemarin tuh ada satu tuh yang sempat discuss, dia bilang, Kak, kemarin saya dananya sudah tercukup, secara DP sudah memenuhi segala macam. Tapi pas kita cek lagi, dia bilang, tapi selama COVID ini, income saya dipotong 50%. Nah, sehingga saya punya beban untuk angsuran KPR-nya. Gitu. Nah, akhirnya setelah kita lihat discuss, kita bedah, ya ternyata memang jangan dipaksa. Kalau kamu paksa, justru nanti malah macet, akhirnya nama kamu di bank, segala macam pun akhirnya jadi jelek gitu. Karena nanti kan resiko ya, kalau telat berapa lama, segala macam, nanti akan jadi PR buat kalian teman-teman juga. Oke. Sip, dari saya begitu aja. Thank you, Bro Ruby Herman. Waktu dan tempat saya persilakan. Sukses selalu, teman-teman. Yes, oke. Nah, thank you so much, Bro Robi. Nah, kita doain nih teman-teman yang tadi udah belajar dari Bro Robi juga biar jadi generasi muda keren punya properti dong. Amin. Ya kan? Tapi sesuai dengan kemampuan tadi, ya kan? Sesuai dengan budget, gimana bisa tadi mengelola keuangan ya. Bermanfaat banget. Ini penting banget bagaimana bisa mengelola keuangan supaya teman-teman bisa nyaman, bisa punya propertinya dengan nyaman. Yes, nah kita sudah belajar nih, tinggal bagaimana nih kita bisa mengaplikasikan. Nah, oke. Tapi sebelum kita mau mengaplikasikan, teman-teman, jangan lupa ya teman-teman, saya mau ingatin juga buat teman-teman, jangan lupa untuk difoto nih acara ini. Sekali lagi difoto acaranya, ya karena siapa tahu nih teman-teman bisa mendapatkan apa? Mendapatkan hadiah, ya, ada voucher tadi, ya. Oke, jangan lupa difoto dulu. Yuk, sama-sama foto deh. Oke, supaya dapat ya. Jangan lupa diupload juga. Dapat juga diupload ya, diupload di IG-nya Finansialku dan juga IG-nya Instant Green ya. Mungkin boleh tampilin lagi Pak Zainal. Sebelum kita nah, ini jangan lupa ya, teman-teman, 3 pemenang terbaik akan mendapatkan saldo GoPay atau OVO, ya, share aktivitas kelas mengikuti kelas webinar Finansialku dan Instant Green. Oke, sip, terima kasih. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita mau ada sedikit polling dulu nih, teman-teman. Ada polling ya. Jadi kita mau, teman-teman bisa isi ya. Kita mau melakukan kayak seperti polling nanti sebelum masuk ke lanjut ke berikutnya, boleh ditampilkan untuk pollingnya. Oke, nah teman-teman, silakan teman-teman bisa isi nih ya. Menurut teman-teman nih, menurut kalian faktor apa yang paling utama, paling penting dalam memilih hunian? Teman-teman bisa ikutan pollingnya, tinggal diisi. Ya kan? Apa yang penting menurut teman-teman? Apakah lokasi, ya kan? Apakah selain lokasi, apakah pengembangnya? Apakah fasilitasnya? Jadi menurut teman-teman sekali lagi, apa yang paling penting dalam memilih hunian? Apakah lokasi, apakah pengembangnya atau developernya, atau fasilitasnya? Nah, bisa ditulis di polling ya, bisa dipilih aja. Baru udah 102 dari 163. Nah, wow, oke. Ya, makin banyak yang ngisi. Yes, sudah 107 dari 105. Yes, oke. Oke. Ini mesti dikit lagi nih, dikit lagi 105, habis itu baru ya, sekali lagi kita bisa tulis ya, menurut kalian apa yang menjadi faktor paling penting dalam memilih hunian. Yes, ada pertama ada lokasi, kemudian juga ada pengembangnya, atau juga ada fasilitasnya. Pilih yang mana ya, lokasi, pengembang, atau fasilitas. Silakan diisi teman-teman. Oke, ada yang lokasi dan pengembang, ada yang juga fasilitas. Yes, oke. Nah, seru banget nih. Ini teman-teman, ini hasil pollingnya nanti kita akan
lihat juga, nanti akan lihat hasilnya gimana ya. Oke, baik, sambil mengisi polling ya yang udah hampir 166. Oke, oke. Nah, baik, sebentar lagi teman-teman, sambil mengisi polling juga saya akan informasikan bahwa kita juga akan mendengarkan ya, jadi akan mendengarkan kata sambutan ya, dan juga kita akan mendengarkan bagaimana sih perkembangan properti khususnya di daerah Bekasi. Dan sudah hadir juga bersama kami ada Bapak Indra Syahruza, Direktur Pemasaran dari PT Adi Komuter Properti. Oke, halo, saya sapa dulu Pak Indra. Apa kabar Pak Indra? Kabar baik, selamat siang semua. Wow, Pak luar biasa nih. Pak, animonya besar sekali nih Pak. Iya nih, saya lihat sampai 200-an ya. Waduh, seluruh daerah lagi nih. Iya nih Pak, ini luar biasa. Mengagetkan juga luar biasa nih. Iya, biasanya kalau webinar-webinar yang lain paling cuma yang datang cuma 20, 30, ini luar biasa Pak. Luar biasa. Berarti peminatnya walaupun dalam kondisi seperti ini masih banyak sekali. Benar sekali. Support oleh Finansialku tadi ya. Saya dengar tadi bagus sekali itu Finansialku. Yes, betul Pak. Ini juga kita upgrade literasi nih Pak. Bagaimana nih milenial bisa beli properti dengan nyaman, aman nih Pak. Oke. Apakah poolingnya sudah selesai? Apa masih proses sih? Sedikit lagi. Apa masih kita tunggu? Pak Zainal gimana? Udah 79%. Oh, 81% sudah. Oke. Kita tunggu aja ya. Bu Robi. Sambil ngobrol-ngobrol deh. Mungkin tadi juga aku tadi juga ternyata ada satu slide yang missing. Nanti aku coba sharing lagi deh, singkat aja. Jadi 5 strategi setelah tadi itu sebenarnya ada 5 hal penting Ruby. Apa tuh? Yang pertama tuh, sorry tadi aku coba cek dulu. Itu tadi pastikan tadi teman-teman punya dana darurat dulu ya. Itu udah harus dulu ya kan. Terus kalaupun kalian punya angsuran KPR, kalau bisa jangan lebih dari 35%. Gitu. Yes. Terus juga tadi kalau kalian bisa punya opsi untuk melunasi hutang pokok, silakan, bagus banget gitu. Jadi tadi misalkan ambil 10-15 tahun, tiba-tiba dapat THR, ya kan? Kalian bisa pakai untuk bayar pokoknya sehingga kan angsurannya akan turun tuh, Ruby. Ya, ya. Kalau ada opsi tersedia, tapi kalau kalian emang ambil fix 3 tahun atau 5 tahun ya berarti biasanya takutnya ada penalti gitu kan. Terus juga harus punya asuransi, jaga-jaga jangan sampai angsuran ini amit-amit terjadi resiko, keluarga akhirnya nanggung angsurannya kan. That's why kamu harus proteksi diri kamu sehingga pada saat terjadi resiko terburuk pun utangnya bisa lunas dari uang asuransi. Gitu kan. Yes, yes. Oke, siapkan DP dengan investasi juga. Ya. Ada yang lagi paling update Tapera tuh ya. Wow, oke. Baik, Bro Robi, thank you so much. Oke, baik. Ya, thank you ya, Bro Robi. Nah, oke, baik, kita akan dengarkan kata-kata sekali lagi dari Pak Indra Syahruza. Silakan, Pak Indra. Oke, terima kasih Pak Ruby Herman. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ke Pak Robi Kristi ya selaku Head Advisor of Finansialku. Yes. Sama-sama Pak Indra. Di sini ada Pak Setiaji ya, Project Director dari Eastern Green LRT City. Kemudian juga ada Pak Ruby Herman sendiri nih, si Oren Property nih. Waduh, apa kabarnya? Baik, dan seluruh customer loyal, baik yang loyal maupun yang baru, ini saya lihat ini ada hampir 200-an member nih ya. Webinar ini sungguh-sungguh mengagetkan juga nih ya. Terima kasih. Sebelumnya saya akan overview sedikit masalah ACP. ACP ini mungkin merupakan suatu yang belum tahu ya. Merupakan suatu subsidiary dari Adi Karya. Jadi kita merupakan anak perusahaan developer, khususnya memang dikhususkan untuk pengembangan LRT, kawasan-kawasan TOD di LRT ya. Jadi LRT itu light transit transportasi ringan, kereta api ya. Itu 0 km. Jadi setelah stasiun langsung turun, langsung masuk ke kawasan kita. Kita ada beberapa proyek ya yang saat ini sudah berjalan di 8 titik proyek. Yang mungkin akan buka lagi di tahun ini 2 lagi, dan di tahun depan masih ada sekitar 4 lagi yang masih kita garap. Itu overview sedikit terkait dengan Adi Komuter Property. Jadi memang dikhususkan oleh Adi Karya
menjadi suatu anak perusahaan yang mendevelop kawasan-kawasan LRT City. Karena LRT ini memang dikerjakan oleh main kontraktornya Adikarya, ya, pemiliknya Kereta Api Indonesia. Oke, terkait dengan hari ini tadi saya sudah melihat dari presentasi Pak Robi Kristi ini cukup menarik ya. Mungkin buat teman-teman semua yang masih muda-muda, ini kemudahan nih dari finansialku ya. Mulai dari perencanaan tadi yang seperti sudah disampaikan sampai dengan kemampuan dan keinginan dari customer sendiri, apa sih ya kemampuan keuangan maupun dari keinginan dari customer sendiri yang bisa diabsorb oleh finansialku. Mungkin nanti lebih didetailkan oleh Pak Robi Kristi ya. Jadi ini memang sangat di situasi seperti ini memang kemudahan pembayaran ini menjadi salah satu solusi ya untuk bisa berinvestasi. Oke, saya lanjut dengan overview Bekasi ya. Overview Bekasi ini seperti yang telah kita ketahui bahwa kawasan Bekasi ini baik di kota maupun di kabupaten ini mengalami perubahan fisik yang sangat signifikan ya. Didorong oleh pembangunan infrastruktur yang semakin masif dan begitu pesat kemajuannya. Ini dibangun secara besar-besaran kalau kita bisa melihat ya. Tapi bukan sembarangan infrastruktur, karena ini melainkan sekelas proyek-proyek strategis nasional ya. Jadi kita singkat itu proyek strategis nasional yang harus jadi ya. Ini sudah sangat cepat. Mungkin sebagian juga sudah bisa dipakai, contohnya elevated ya. Saat ini ada beberapa infrastruktur yang dibangun di koridor timur Jakarta, itu elevated tol road Jakarta Cikampek yang sudah siap, dan kemudian juga nanti LRT akan beroperasi di 2000, harusnya sih tahun depan, tapi mungkin masalah COVID ini juga akan mengganggu sekali. Kemungkinan juga akan mundur sedikit beberapa bulan ya, karena situasi saat ini. Terus kemudian juga nanti di daerah kawasan Bekasi, itu ada JOR 2, jalur Cikampek Selatan, kereta api cepat Jakarta Surabaya, Jakarta Bandung, ya, Pelabuhan Patimbangan, dan Bandara Kertajati. Jadi semua itu lengkap, itu ada di wilayah koridor Jakarta Timur, yang tidak ada di koridor lainnya di Jakarta. Nah, ini kenapa Bekasi sangat menarik ya. Mudah dimaklumi ya, kenapa pengembangan infrastruktur lari ke Bekasi. Karena memang wilayah Bekasi ini merupakan kontributor terbesar dari mayoritas perekonomian nasional ya. Lebih dari 60% itu aktivitas perekonomian nasional itu ada di koridor timur Jakarta. Pabrik-pabrik, industri-industri besar ya. Yang 70% berpusat di Bekasi dan di Cikarang. Nah, di situ jadi begitu pesat di Bekasi. Saat ini koridor tersebut menjadi jantung penting bagi populasi sekitar 5 juta jiwa di Bekasi ya. Walaupun memang kita mengetahui sebelumnya ada image yang memang Bekasi belum dikenal. Bekasi dianggap di luar planet ya, kemacetan dan sebagainya. Pak ya, sempat dibully Pak ya. Ya, tapi dengan adanya infrastruktur ini semua sudah terbantahkan ya. Jadi sekarang Bekasi sudah memiliki fungsi dan kawasan dan posisi yang paling strategis. Harganya makin mantap. Iya Pak. Kawasan ini bisa dibilang gerbang menuju Jakarta ya, sekaligus dari kota-kota lain di daerah Harap Timur Jawa itu gerbangnya masuk lewat Bekasi Timur. Jadi bagaimana nanti terlihat overview ke depannya begitu sangat-sangat bagus ya. Tidak hanya sekarang saat ini mungkin tidak hanya dipungkiri bahwa dikenal sebagai kawasan industri ya Bekasi ya. Namun beberapa tahun ini semenjak adanya infrastruktur ini sudah semakin meningkat di kebutuhan atas kawasan apartemen dan residensial. Maka akan berubah lagi nih, yang dulu dipikir sebagai di luar planet, industri lah segala macam. Sekarang ini kebanyakan sudah bangun nih beberapa kawasan apartemen maupun pengembang besar malah ke koridor timur ini semua. Ya justru di sini akan nanti berkembang sangat pesat di koridor timur Jakarta ini ya. Apalagi harganya memang di wilayah timur ini relatif masih cukup affordable, masih bisa masih worth it lah ya, masih sangat murah ya. Jadi sehingga untuk pembeli maupun untuk end user maupun untuk investor ini masih sangat worth it untuk Bekasi Timur ini ya. Dan ke depan juga sudah tidak akan bicara lagi soal jarak tempuh, tapi sudah bicara masalah waktu tempuh. Ya, terutama dengan adanya berbagai moda transportasi yang dibangun oleh pemerintah di wilayah Bekasi ini. Jadi begitu sangat pesatnya Bekasi ya. Karena itu seluruh koridor-koridor jika dibandingkan dengan Bekasi ini koridor timur lah yang menjadi sangat potensial banget untuk bisa berinvestasi maupun sebagai untuk kita pemakai atau penghuni di sana. Karena faktor-faktor itulah kita developer ACP ini semakin kencang ya dan terus-menerus membangun wilayah Bekasi. Jadi kita di Bekasi ada beberapa tempat
dan khususnya proyek kita yang akan menjadi salah satu primadona itu Eastern Green yang akan nanti dibicarakan oleh Pak Haji. Apa kelebihan-kelebihannya ini menjadi pusat perhatian dari Adi Komuter Property ya, dari perusahaan kita. Pasar Bekasi ini sangat potensial Bapak Ibu ya, semua teman-teman ya, terutama di menengah ke atas ya. Kedati walaupun properti secara umum terkoreksi akibat pandemi COVID ini, namun di kawasan Bekasi ini diminati oleh para konsumen. Masih adanya pembeli dari konsumen. Seperti kemarin juga terjadinya PSBB itu kita masih bisa menjual, masih tetap bisa menjual dengan cara online ya. Nah ini terbukti. Mungkin developer lain juga belum banyak ya, tapi kita juga cukup banyak ini. Walaupun memang berbeda jika keadaan normal ya. Jadi evaluasi kita tetap masih bisa kita jual secara online. Nah ini jadi ACP ini sekarang semua, nah apalagi sekarang sudah masuk new normal, nah ini mungkin akan bisa lebih cepat berkembang lagi daerah Bekasi. Nah, untuk kebutuhan new normal ini memang fasilitas yang kita siapkan tidak seperti biasa ya. Seperti adanya pola hidup baru, gaya hidup baru yang fleksibel, pertumbuhan entrepreneur maupun akses yang mudah dijangkau itu fasilitas yang umum dan biasa ada di apartemen yang umum yang sudah ada, yang biasa kita beli di apartemen. Tapi nanti mungkin di Eastern Green ini tunggu nih presentasinya dari Pak Haji ini akan ada sesuatu hal yang menarik. Jadi tidak hanya ada fasilitas tersebut, tapi sudah mengakomodir adanya new normal. Seperti Wi-Fi yang permanen, terus kemudian smart, kemudian safety, healthy apartemen, ya nanti akan disampaikan oleh Pak Haji ya. Jadi itu kira-kira mungkin yang overview Bekasi ya, yang dapat saya sampaikan. Kenapa tidak di koridor lain, koridor barat atau koridor selatan? Memang di Bekasi ini kalau dapat dibuktikan secara nyata memang pertumbuhannya begitu pesat. Terima kasih, itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Thank you so much, Pak. Wah, luar biasa nih. Ya, Pak Ruby ya. Yes, thank you, Pak Indra. Update-nya ini makin menarik sekali nih, Pak. Bekasi, yes, jadi salah satu yang favorit nih. Oke, baik. Favorit sekali, Pak. Ya. Bener, banyak sekali nih, Pak. Sebenarnya pertanyaan nih banyak sekali. Nanti kita akan bacakan. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau simak dulu video nih. Oke, kita akan saksikan video tayangan berikut ini. Berawal dari satu menjadi ribu, menyelimuti berbagai penjuru, menyerang tanpa ragu, merubah dunia menjadi kelabu, membuat jiwa menjadi pilu. Manusia penghuni dunia resah karena datangnya wabah. Semua yang terencana seketika sirna. Tawa dan canda entah mengapa menjadi hilang. Genggaman erat seketika menjadi tidak bersahabat. Melakukan berbagai cara agar tetap bernyawa. Apakah masa itu akan kembali? Untuk mengusir semua ironi. Di balik itu, selalu ada yang berusaha, berupaya mengobati dengan langkah nyata, menjadikan tempat yang aman untuk semua. Kini, perlahan kecemasan berlalu dengan menjalani tata hidup baru, agar saling mengantar rindu seperti semula. Tetap jaga diri. Stay safe at LRT City. Wow, itu videonya bermakna banget. Stay safe at LRT City. Itu bagus banget. Gimana kita bisa tinggal juga dengan fasilitas yang nyaman ya kan, kita ada taman, lalu buat jogging, track, indah banget. Oke, baik. Kalau tadi kita sudah menyaksikan video dari LRT City, nah kita akan
melihat nih hasil pollingnya. Tadi kan udah polling, teman-teman udah pilih tuh antara pilih apa. Wow, ternyata lokasi lebih dipilih ya. Ada 121 ya, 121 dari 100, sekitar 88% ya. Ya, kemudian juga developer 22%, kemudian fasilitasnya yaitu 16% yang memilih. Jadi nomor satu adalah lokasi. Wow, lokasi dan lokasi. Yes, baik. Kita sudah lihat hasil pollingnya dan juga kita akan lanjutkan berikutnya. Kita akan mendengarkan nih yang akan dibawakan oleh Bapak Setia Aji. Halo, saya sapa dulu. Halo Pak Setia Aji. Halo. Yes, apa kabar Mas Setia Aji? Baik, baik. Semangat. Mana? Saya pernah nih ke Eastern Green, luar biasa sekali ya. Nah, mungkin teman-teman juga yang hadir di sini juga pengen tahu nih bagaimana ya kan update dan juga bagaimana nih strategi khususnya dalam hunian ya. Oke, silakan Pak Setia Aji. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Kita selalu pagi nih. Walaupun semangat. Ya, kita selalu semangat nih. Semangat pagi. Terus. Ya, pagi terus. Ada malam. Jadi di sini kita akan coba sharing ya tips untuk memilih hunian idaman itu seperti apa. Tadi kita udah ada hasil pollingnya ya, ternyata 88% itu memilih lokasi. Mungkin saya share materinya. Nah, kita kembali, lokasi itu apa sih yang bikin lokasi itu menarik? Sebenarnya ada dua faktor utama yang bikin suatu lokasi itu dianggap menarik atau bahkan sebaliknya nggak menarik, dan itu sangat akan mempengaruhi harga. Pertama adalah aksesibilitas, yang kedua adalah proximity. Aksesibilitas itu lebih ke kemudahan akses, proximity itu kedekatan dengan fasilitas-fasilitas penunjang di sekitar kawasannya. Nah, itu akan sangat berpengaruh terhadap harga, dan nanti akan sangat mempengaruhi pilihan. Nah, aksesibilitas, kita ngomong aksesibilitas berarti kan kemudahan akses. Di situ misalnya, di situ apakah dekat dengan pintu tol, di situ apakah dekat dengan stasiun LRT, apakah di situ dekat dengan komuter lain atau dilewatin oleh bus Trans Jabodebek, Transjakarta atau angkutan darat yang lainnya, itu akan sangat mempengaruhi. Terus proximity itu lebih ke kedekatan dengan fasilitas di sekitarnya. Di sekitarnya, misalnya mall, kedekatan dengan rumah sakit, kedekatan dengan zona industri, kedekatan dengan kawasan perkantoran, pusat bisnis, ibu kota. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap cara pandang konsumen untuk memilih suatu hunian. Efeknya adalah pasti akan ujung-ujungnya ke harga. Tetapi semua relatif. Semua itu sebenarnya didapat misalnya kita punya hunian di ibu kota. Tetapi yang menjadi permasalahan utama adalah harga di sana seperti apa. Ya kan? Nah, yang menjadi isu berikutnya adalah irisan antara aksesibilitas dan proximity itu adalah jarak dan waktu. Terutama jarak waktu tempuh. Karena itu akan berpengaruh ke biaya nantinya. Nah, pada realitanya saat ini masyarakat Indonesia terutama ya berusaha menghilangkan jarak untuk mempersingkat waktu tempuh, ujung-ujungnya akan menekan kos biaya. Nah, selanjutnya ini udah mulai nih dengan udah ada mulai kebiasaan baru nih ya. Kita udah mulai bekerja di rumah, ternyata bisa. Artinya kita nggak perlu tiap hari kerja berada di kantor. Kita bisa kerja di kota-kota satelit di pinggir Jakarta. Kita masih bisa. Tetapi yang jadi pertanyaan kemudian, apakah 100% kita kerja work from home?
Itu jadi pertanyaan. Kan pasti ada masa-masanya juga kita harus ke kantor. Yang kedua, mungkin nggak sih kota-kota satelit itu memanfaatkan semua fasilitas yang ada di Jakarta? Semua fasilitas. Contohnya, pusat-pusat perbelanjaan yang besar-besar ada di Jakarta. Kedua, kampus-kampus, sekolah-sekolah yang ternama, yang besar-besar ada di Jakarta. Kesehatan, rumah sakit yang fasilitas lengkap ada di Jakarta. Terus hiburan, udah jangan ditanya lagi, paling komplit di Jakarta, mau dugem, mau apa, terus ada semua. Sampai kebun binatang juga ada, pantai juga ada. Nah, artinya gimana konsumen sekarang ini berusaha menghilangkan jarak di sini. Jarak itu dihilangkan, waktu itu benar-benar menjadi utama seminimal mungkin. Mereka akan memperhitungkan terhadap waktu, karena waktu berkualitas sama dengan mahal harganya. Nah, itu yang perlu menjadi catatan kita bersama. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya, apakah semua itu saat ini masih mimpi? Apakah cuman janji-janji developer kebanyakan yang ternyata realitanya nggak sesuai dengan janji? Nah, mulai geser nih, contohnya kota satelit itu Bekasi. Apakah mereka pernah bermimpi kerja itu bangunnya siang, berangkat setengah 8, jam 8, pulang jam 5, bisa makan malam bareng keluarga, sholat jamaah dan sebagainya sama keluarga, atau pulang kerja waktu mainnya, hangoutnya lebih panjang. Nah, itu kan udah mulai gaya hidupan udah mulai ke situ. Apakah warga yang tinggal di Bekasi, karyawan tinggal di Bekasi masih menganggap semua itu mimpi? Saya nggak mau cuma ngomong, tapi saya akan putarkan. Ini salah satu bukti bahwa mimpi-mimpi itu akan mulai terwujud. Kita bisa saksikan nih videonya. Ini video dari Departemen LRT, bukan dari kami tapi Departemen LRT. Selamat datang di LRT Jabodebek. Sekarang Anda berada di Stasiun Jatimulya. Perjalanan kereta LRT dari Stasiun Jatimulya menuju Stasiun Rasuna Said diperkirakan dapat ditempuh dalam waktu 35 menit. Sekarang, Anda telah sampai di Stasiun Rasuna Said. Untuk Anda yang akan melanjutkan perjalanan, stasiun ini terintegrasi dengan sejumlah moda transportasi, seperti Transjakarta, Komuter Lain, dan MRT. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati perjalanan bersama LRT. Bersama LRT, menuju transportasi massal yang lebih baik. Bisa dibayangkan, sebentar lagi untuk menikmati semua fasilitas di Jakarta, kita hanya butuh waktu kurang lebih 35 menit. Kita bisa shopping di GI, shopping di Kuningan, Setiabudi, kita mau nyari rumah sakit apapun ada di sana, kampus, sekolah, dan sebagainya. Jadi, bentar lagi bukan mimpi. Dan ini sudah progres untuk LRT ini sudah berjalan, dan kita tunggu mungkin dalam 1 tahun ke depan ini udah bisa kita rasakan fungsinya. Selanjutnya, jadi kami tidak hanya berjanji ya, tapi kita juga akan sajikan bukti. Nah, apakah semua kawasan itu bisa menikmati ini yang jadi pertanyaan. Nah, ini kan namanya lokasi itu unik. Tiap kawasan, tiap
hunian pasti punya lokasi yang unik. Sedangkan untuk bangunannya, fisiknya semua bisa dibuat, mau model kayak apa, rumah keong, rumah semut, sampai rumah gajah, rumah dinosaurus, itu bisa. Tetapi yang unik di sini adalah yang harganya yang sangat, nilainya yang sangat tinggi itu adalah lokasi. Next. Nah, kita bilang untuk menikmati fasilitas di Jakarta, itu idealnya adalah kita sebutnya 0 menit. 0 menit ke stasiun LRT, 0 menit ke exit tol, 0 menit ke shuttle Trans Jabodebek, 0 menit ke rumah sakit, 0 menit ke sekolah dan pusat perbelanjaan. Kita istilahkan itu 0 menit ya. Karena percuma juga misalnya ada janji developer 3 menit menuju tol, pintu tol misalnya. Lah 3 menit itu jalan kaki, naik mobil kecepatan 100 km per jam, terus itu tengah malam atau pagi hari. Yang tadinya 3 menit itu bisa 3 jam juga, 30 menit sampai 1 jam baru sampai pintu tolnya doang. Ini saya ngomong realita ya, mungkin teman-teman di sini juga merasakan. Nah, coba bayangkan teman-teman tinggal di hunian yang 0 menit seperti yang tertera di layar ini. Ini yang luar biasa. Dan tahu nggak teman-teman, kita nggak perlu mengeluarkan kos terlalu besar, biaya terlalu besar untuk mendapatkan ini semua. Saya beda cerita kalau ini yang slide ini ada di tengah Jakarta. Berapa miliar tuh harganya? Kita untuk membeli gitu aja udah harus jual celana, jual baju juga. Mungkin saya sendiri juga masih belum bisa beli gitu. Tetapi dengan ini ada di konsep seperti ini ada di kota-kota satelit, contohnya Bekasi, itu harga menjadi terjangkau dengan fasilitas yang komplit seperti ini. Jadi kalau secara value ini murah sekali. Misalnya di Bekasi Timur tadi contohnya stasiun Jatimulya itu di Bekasi Timur, di Central Station-nya di Bekasi Timur. Sampai Setiabudi aja 35 menit. Itu misalnya kita beli hunian di Jakarta, itu harga yang kayak gitu itu udah benar-benar udah nggak akan menjangkau. Next, Pak. Nah, dan harga 600 juta jika dipindahkan lokasinya ke Jakarta itu mungkin bisa 4 miliar 5 miliaran. Jadi dengan harga 600 jutaan, kebetulan saya dari Project Director untuk Eastern Green, kami mengembangkan kawasan yang sesuai dengan harapan customer yang tadi ada di slide ya sebelumnya. Jadi di sini kita 0 km dari exit tol Bekasi Timur, 0 km dari stasiun Jatimulya, 0 km kita ada 3 mall, rumah sakit juga cuma nyebrang 0 menit ke awal Bros. Itu jadi fasilitas yang proximity yang sangat luar biasa yang susah didapatkan. Next. Nah, ini kami ada sedikit video, mungkin bisa untuk nikmati dulu. Pilihan yang ada di surroundingnya atau sekitar area sini apa aja sih? Yang pastinya kita udah terhubung sama stasiun LRT, itu yang pasti. Yang kedua 0 km dari exit tol Bekasi, Mas. Jadi dekat sekali. Yang berikutnya mall tadi, terus sekitar kita udah dekat 0 km sama rumah sakit Awal Bros, ada kurang lebih 1 km rumah sakit Mitra Bekasi, ada rumah sakit Siloam, dan ada beberapa macam lain lagi sih Mas yang paling penting. Jadi kayak fasilitas kesehatan, terus tadi untuk fasilitas kayak pendidikan juga banyak ya, dekat sini juga ya. Sekali. Jadi memang untuk kelebihan-kelebihan di surrounding area-nya juga banyak. Oke, itu jadi sedikit view progress kawasan kami. Jadi kawasan kami nggak sekedar janji, tetapi benar-benar realitanya seperti itu, berada di 0 menit 0 km dari semua akses dan aksesibilitas dan fasilitas yang ada di sekitarnya. Yang tadi untuk kita sedikit ngomong lokasi ya. Nanti kalau kita diskusi lebih detail lagi mungkin di forum berikutnya, mungkin kita bisa sharing lebih detail lagi, menggali lebih detail lagi mengapa sih lokasi itu dipilih, mengapa sih lokasi itu mahal, mengapa sih lokasi itu udah mulai sunset area. Nah, nanti mungkin kita bisa diskusi. Next, pilihan kedua tadi untuk poolnya kan kalau nggak salah ini ya untuk developer ya, betul sekali. Next, Mbak. Nah, ternyata
urutan polling tadi sesuai dengan presentasi yang kita siapkan. Karena memang survei membuktikan bahwa pertama adalah lokasi, yang kedua developer. Nah, ini sangat penting kita memilih developer yang bonafide. Apalagi dalam kondisi perekonomian Indonesia yang terdampak dari efek COVID-19. Ini sangat berbahaya karena kalau kita lihat nih faktanya, sebelum COVID, kita banyak sekali lihat kita udah beli hunian, tetapi hunian itu nggak dibangun-bangun. Mungkin teman-teman di sini yang ada di sini mungkin pernah mengalami juga nggak dibangun-bangun, atau banyak sekali developer yang menghentikan progres bangunannya itu karena penjualannya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, sesuai dengan perhitungan mereka. Akhirnya siapa yang dirugikan? Konsumen. Makanya dalam memilih developer ini sangat penting. Nah, kita sedikit memberikan tips nih untuk memilih developer yang mungkin akan memberikan rasa nyaman, aman ketika kita berinvestasi, ketika kita membeli hunian pertama kita. Itu mungkin ini bisa menjadi masukan ke teman-teman di sini semua. Salah satu tipsnya adalah pilihlah developer BUMN. Pilihlah developer BUMN. Kenapa BUMN? Karena bisa dilihat, kita nggak ngomong teori aja, hampir sebagian besar properti BUMN itu nggak ada yang mangkrak, nggak ada yang stop di tengah jalan. Mereka pasti akan diselesaikan dan serah terima. Karena apapun ini menjadi negara lah ujung-ujungnya yang akan mempertanggungjawabkan semuanya. Yang kedua adalah pilihlah developer yang sudah go public. Nah, kita banyak sekali nih berkembang developer yang kecil-kecil. Itu sangat berbahaya. Makanya dengan kita milih developer yang go public, harapannya tingkat kepercayaan stakeholder, masyarakat, negara terhadap perusahaan itu lebih safe. Yang ketiga, pilihlah hunian yang ready stock. Nah, ini aman nih untuk end user nih. Ready stock artinya kita membeli udah jaminan bangunan itu udah jadi. Terus untuk investor, pilihlah misalnya biasanya investor masuk ke penjualan properti yang masih dalam tahap pre-launching ya, karena harganya masih sangat miring. Tetapi yang perlu dipertimbangkan di sini adalah perlu juga dipelajari, walaupun itu developer besar pun perlu dipelajari kekuatan finansial terhadap pembiayaan konstruksinya. Mereka dari mana? Apakah murni dari penjualan aja? Nah, ya, kalau murni dari penjualan aja ini yang menjadi pertanyaan. Misalnya penjualannya nggak sesuai target, takutnya ujung-ujungnya kembali lagi bangunan itu nggak dibangun-bangun, nggak jadi-jadi. Atau sebaliknya, atau udah hampir selesai nih, tetapi tiba-tiba karena penjualannya ngedrop, nggak diterusin. Banyak kasus seperti itu. Terus yang ketiga, selanjutnya tips berikutnya, pilihlah hunian yang sudah masuk tahap finishing, istilahnya arsitektur dan finishing, sama mechanical electrical-nya juga udah masuk. Artinya pada saat tahap itu udah tinggal sedikit lagi untuk selesai, sedikit lagi untuk bisa diserah terimakan. Di situ resiko kita sebagai end user ataupun investor itu akan lebih akan lebih bisa kita tekan. Mungkin ini tips baru sedikit yang kita keluarkan nih. Sebenarnya masih banyak tips-tips berikutnya. Ini kembali lagi nanti kita bisa detailkan di forum-forum kita berikutnya karena keterbatasan waktu di sini. Next. Wah, ini agak error, bentar. Kita share lagi. Nah, kami menyebutnya tadi pertama yang utama adalah developer BUMN. Adi Komuter Property ini adalah salah satu anak perusahaan dari PT Adikarya Persero Tbk yang sudah go public. Jadi dan sebentar lagi ACP ini juga kita udah akan melantai ya di bursa saham ini.
mohon doanya juga, karena kepercayaan dari konsumen selama ini dengan pertumbuhan ACP ini sangat atraktif dan sangat agresif. Next. Nah, ini dibuktikan dengan kita mengembangkan ada 11 kawasan hunian saat ini. Jadi kekhawatiran ini menjadi pilihan untuk teman-teman yang ada di sini semua untuk mendapatkan value yang saya sebutkan tadi di atas untuk lokasi dan lokasi terutama. Ini sangat akan menjadi menarik karena teman-teman di sini bisa memilih nih mana yang sesuai dengan kemampuan, mana yang sesuai dengan keinginan, mana yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, saya di sini LRT City, istilahnya kita ada brand ya, LRT City. Karena kita mengembangkan kawasan di titik-titik stasiun LRT maupun kawasan yang terintegrasi dengan sarana transportasi yang lain. Next. Selanjutnya yang ketiga, tadi polling, yang ketiga adalah fasilitas. Fasilitas itu tetap menjadi pilihan yang penting juga. Jadi saya bilang tiga yang tadi polling itu sebenarnya tiga-tiganya penting. Tetapi di antara tiga itu ternyata yang sangat berpengaruh terhadap pilihan konsumen adalah lokasi, dan itu sangat berpengaruh terhadap harga nantinya. Untuk fasilitas saat ini saat ini konsumen sangat selektif terhadap fasilitas yang mendukung lifestyle-nya, gaya hidupnya, yang memudahkan hidupnya. Jadi fasilitas ini menjadi suatu kebutuhan. Apa aja sih yang ada di kami di Eastern Green, terutama fasilitas itu yang mungkin kalau di kawasan lain atau di proyek-proyek lain nggak ada. Nah, di sini kita sudah pasang, istilahnya kita siapkan nih WiFi di seluruh area kawasan. Artinya kita bisa bekerja work from home, nggak usah di kantor, di seluruh kawasan Eastern Green ini. Contohnya, kita bisa sambil kerja di Green East Plaza, di tamannya, bisa di kolam renang sambil nemenin anak-anak kita berenang, bermain. Jadi kita sambil kerja, waktu dengan keluarga tetap kolam renang standar, Uptown Garden kita ada, CCTV, barbecue, playground, Green Edge, dan sebenarnya ini fasilitas kawasan yang standar. Saya bilang hampir semua kawasan bisa memiliki ini semua. Tetapi di sini kita menekankan lagi bahwa seluruh kawasan yang ada di Eastern Green ini akan mendukung gaya hidup, akan mendukung budaya baru untuk work from home, sehingga bekerja itu lebih nyaman dan nggak bosan cuma di kamar doang atau di dalam kantor doang. Tapi kita bisa mengeksplor seluruh poin-poin yang bisa kawasan yang bisa kita manfaatkan. Next. Kita juga ada Green East Plaza. Swimming pool-nya juga kita view-nya kan kita menggunakan infinity pool, jadi kita bisa lihat stasiun juga. Dan ini eksklusif, kita ada eksklusif lobby, udah kayak hotel berbintang lah. Ini Uptown Garden, ada playground. Nah, kita juga udah menerapkan suatu teknologi smart home di sini. Jadi kita bisa mengendalikan barang-barang elektronik kita seperti lampu, AC, TV hanya lewat smartphone kita. Jadi kita bisa matiin, nyalain itu dari manapun kita berada selama terkoneksi dengan jaringan internet. Terus kita menggunakan smart access. Satu kartu itu kita bisa buat parkir, masuk ke lift dan masuk ke unit kita. Kebetulan unit kita menggunakan pintunya itu nggak kunci biasa tapi pakai smart card. Jadi kita pakai card aja seperti di hotel-hotel. Next. Ini smartphone, ini untuk smart home-nya yang saya sebutkan tadi. Next. Nah, kita menggunakan smart lock system, artinya kita di hunian kita untuk masuk ke unit hunian kita cukup ngetap kartu aja atau kita bisa masukin PIN juga di situ. Udah canggih. Nah, fasilitas berikutnya kita udah menggunakan saniter yang levelnya berbintang juga, hotel berbintang. Ini kita pakai
GROHE. Jadi memang saniter kita sangat berkelas. Next. Nah, sebelum ke video berikutnya, semua itu jika artinya kemewahan itu semua itu jika kita semua kemewahan itu kita aplikasikan di Jakarta, harganya bapak-bapak teman-teman di sini bisa berhitunglah kira-kira berapa miliar. Di sini hanya dengan 600 juta bisa dapat semua kemewahan itu. Bisa mungkin ini untuk videonya bisa lebih jelas lagi. Nah, ini untuk lobbynya lift di sini, Mas. Nah, kemudian saya mau sambil jelasin, Mas. Jadi kita ada akses card. Ini fungsinya ada buat parkir, terus buat akses ke lift, akses ke mall tadi. Oke, jadi pakai ini ya. Ya, di situ. Dan akses ke unit juga sama di sini kan. Oke, jadi cuma pakai satu kartu aja. Satu kartu. Di situ. Mas, kita lihat. Mas, sebelum kita ke show unit, saya mau nunjukin fasilitas di kita, Mas. Salah satunya swimming pool, Green Walk Mall di bawah ini, terus ada Upton Garden, ada Grand Egg Plaza, ada gym center, dan lain lagi, Mas. Waduh, jadi ternyata banyak banget ya. Iya, jadi betul. kita makin dibikin penasaran nih pengen lihat unitnya seperti apa. Karena sebelum ke unit kita udah dilihatin fasilitas-fasilitasnya dulu ya. Jadi abis itu kita langsung ke show unit ya? Ke show unit. Udah, kita langsung ke show unit aja yuk. Oke, Mas Adab. Sekarang kita udah sampai depan show unit kita. Nah, di sini kita bisa masuk pakai password, bisa pakai manual kunci, bisa pakai akses card langsung. Nah, mari kita masuk. Pengen tahu dong untuk kelebihan-kelebihan yang ada di unit ini sendiri, Mas. Jadi kalau untuk di unit ini sendiri, Mas, di kita yang pertama pastinya udah pakai smart home, Mas. Jadi misalnya kita mau nyalain lampu, nyalain AC, nyalain TV, itu udah bisa pakai smart home kita. Untuk di kamar mandinya sendiri, Mas, kita udah pakai saniternya merek GROHE, Mas. Nah, jadi memang lebih sekelas hotel bintang 5 sih. Gitu. Untuk dari area unit sendiri, pencahayaan kita masuk, Mas, karena udah ada beberapa jendela, Mas. Oh, jadi emang setiap ruangan tuh ada jendelanya ya? Betul sekali. Terus untuk lantainya tadi? Untuk lantai sendiri kita pakai HT, Mas. Jenis HT ukuran 60. Wah, luar biasa. Jadi emang kelebihan-kelebihan di unitnya sendiri banyak banget ya ternyata. Oke, nah itu kan tadi kelebihan-kelebihan yang ada di unitnya sendiri ya. Nah, pengen tahu dong untuk kelebihan yang ada di apartemennya sendiri apa aja sih, Mas? Jadi gini, kalau di kita untuk di apartemen udah ada Grand Walk, artinya mall. Di situ kita langsung bisa bawahnya mall, Mas. Jadi bawah apartemen langsung mall. Yang kedua, kita tadi udah sempat lihat ada swimming pool, dan ada gym center, ada Upton Garden, ada Grand Egg Plaza, dan lain-lain lagi sih, Mas. Masih banyak lagi ya, jadi emang banyak. Dan termasuk juga tadi kalau sempat lihat juga ada pintu khusus untuk langsung connect ke mallnya ya? Iya, jadi ada akses dari lobby, misal mau ke mall langsung ada aksesnya langsung, Mas, khusus penghuni ya. Jadi itu kelebihan-kelebihan yang ada di Next, Mbak. Nah, akhirnya dengan semua fasilitas itu, kita juga terhadap kondisi COVID-19 saat ini ya, kita juga akan menerapkan beberapa hal, baik itu yang akan menempel di bangunan kita, di apartemen kita, maupun nanti dari sisi operasionalnya, gimana customer itu akan nyaman, aman, tinggal pada saat pandemi COVID-19 ini masih belum pergi dari muka bumi ini. Next. Nah, ini ada survei, ternyata ada perubahan behavior and attitude manusia ya akibat COVID-19 itu, ternyata 86% itu spend of my time at home, jadi kerja lebih suka kerja di rumah, lebih rasa nyaman, aman, 56%. Dan selanjutnya yang terbesar kedua adalah lebih ke mengkonsumsi multivitamin, jamu dan sebagainya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Artinya dua poin ini menunjukkan bahwa manusia
bumi saat ini lebih care lagi terhadap kesehatan. Makanya kita punya apa namanya konsep satu, healthy and hygienic. Artinya di hunian kita itu dilengkapi dengan fitur-fitur yang sehat dan bersih untuk penghuni. Yang kedua, convenience. Hunian yang nyaman pada penghuni di masa pandemi. Yang ketiga, safety. Memberikan fitur keamanan untuk penghuninya. Nah, kita jelaskan lebih detail lagi. Jadi seperti saya sebutkan tadi, apartemen terutama di Eastern Green itu akan menyiapkan fitur-fitur bersih, sehat, serta aman dari COVID-19 pada gedung maupun operasionalnya. Yang pertama adalah healthy and hygiene ya. Next. Nah, nanti di area kita, terutama lobby, kita ada temperatur checkpoint. Ini standar. Terus kawasan kita juga wajib menggunakan masker. Terus next, kita juga sudah siapkan tempat cuci tangan, terus prosedur-prosedur untuk hygiene-nya, sehingga bisa lebih lebih mudah baik itu konsumen maupun tamu yang mengakses kawasan kita. Nah, kita juga ada ada seal juga nih di lobbynya, sehingga lebih memberikan rasa aman. Next. Kita juga nanti ada regular disinfection. Jadi artinya kita secara mungkin setiap 1 jam itu kita akan memberikan mendisinfektan sama membersihkan titik-titik atau area-area yang itu rentan terhadap penularan COVID-19. Nah, terus penerapan di lift pun kita ada social distancing lift, kita udah akan menyiapkan pembatasnya. Nah, biasanya virus kuman itu nempel di tombol lift. Nah, di tempat kita untuk masuk ke hunian itu cukup men-tap kartu aja. Kita tanpa mencet tombol itu kita akan otomatis naik ke lantai di mana hunian kita berada. Jadi benar-benar meminimalisir sentuhan di area lift. Next. Nah, selanjutnya ada convenience, memberikan rasa nyaman ya untuk. Jadi harapan kami Eastern Green ini akan memberikan rasa nyaman ke penghuninya maupun semua yang beraktivitas di kawasan kami dari COVID-19. Next. Nah, di sini kita juga ada fasilitas free wifi yang seperti saya sampaikan tadi, sehingga kita bisa bekerja dari manapun di area kawasan Eastern Green ini, baik itu dari kolam renang, dari taman, dari area-area fasilitas lainnya, kita tercover oleh wifi. Kita juga udah sediakan jogging track yang istilahnya yang nyaman, dan kita juga akan mengatur penggunaan jogging track maupun kolam renang itu untuk meminimalisir penularan. Nanti kita ada aturan yang lebih detail lagi untuk mengantisipasi itu semua terhadap seluruh fasilitas olahraga yang berada di kawasan kita. Nah, bekerja di rumah lebih nyaman, pasti kan, bisa sambil ngapa-ngapain. Kasarannya, kadang kita meeting atasannya pakai hem, pakai kemeja, bawahnya pakai sarung, atau mungkin pakai celana pendek, tapi kan nggak kelihatan. Ini misalnya ya itulah realitasnya seperti itu. Jadi kan lebih nyaman gitu kan, bisa sambil bercengkerama dengan keluarga. Next. Dan safety di sini kami lebih menekankan bahwa pada saat ada kondisi-kondisi emergensi, kawasan kami udah menyiapkan
prosedur, protokol untuk mengantisipasi itu semua, terutama untuk dalam kondisi COVID ini, karena kita tadi sudah sebutkan 0 km 0 menit ke rumah sakit awal Bros, dan ada 2 rumah sakit yang lainnya, Mitra Keluarga Bekasi dan Siloam. Jadi untuk masalah emergensi, customer bisa merasa lebih safe lah, lebih aman. Ya mungkin dari kami itu dulu, Mas. Yes. Mantap. Oh tidur, Mas? Nggak tidur kan Mas Ruby nih? Oh enggak dong, saya mengamati Pak. Tadi apalagi tadi pakai sarung katanya. Masa cewek pakai sarung Pak? Tidak Pak, tapi saya juga pakai celana pendek nih Pak. Thank you Mas Setiaji, luar biasa nih. Ini tambah membuat respon yang bagus, khususnya buat teman-teman yang tadi pengen punya properti. Nah, pas banget nih bisa memilih khususnya di Eastern Green ini. Oke, tadi kita sudah buka pertanyaan, dan buat teman-teman yang juga yang ingin menanyakan, nah yuk kita mau buka, kita akan bacakan pertanyaannya. Oke, baik, tadi ada yang bertanya, Pak, kemudahan apa yang didapat untuk pembelian properti di Eastern Green? Cara bayarnya dan juga potongannya apa nih? Ini pertanyaan dari Nurul. Wow, ini udah tertarik nih Pak Setiaji. Silakan mungkin Pak Setiaji nih. Nah, untuk event ini ya, kita udah siapkan promo yang lebih memudahkan nih. Lebih memudahkan teman-teman yang di sini terutama untuk bisa memiliki segala kemewahan itu di hunian yang akan teman-teman miliki nantinya. Sebentar Pak, hitung berapa kali? 1. Wow, ada banyak nih Pak. Jadi bonusnya nih. Sambil menunggu Mas Ruby sama teman-teman di sini semua, bahwa tadi kayak lokasi, fasilitas itu kan akan berpengaruh dengan harga, dan segala kemewahan itu di harga saat ini di kami 600 jutaan. Tetapi sebenarnya itu sangat murah dengan semua fasilitas, lokasi dan sebagainya sudah saya jelaskan tadi. Jadi tinggal bagaimana kemudahan yang lain nih untuk bisa memiliki sesuai dengan kemampuan teman-teman atau kebanyakan customer yang lainnya. Kita ada promo untuk hari ini. Ini promonya dulu ya. Kita ada free service charge selama 1 tahun, free biaya KPA, free desain interior, free sepeda lipat juga. Artinya untuk KPA itu akan memudahkan, istilahnya memudahkan customer ya, terutama karena biasanya end user akan lebih suka, lebih memilih cicilan yang panjang. Kita bekerja sama dengan beberapa bank, baik itu bank pemerintah maupun swasta. Di situ juga ada beberapa, istilahnya ada penawaran yang menarik. Nanti mungkin dari tim sales kami akan memfollow up semua pertanyaan teman-teman untuk itu. Yang kedua, kita juga ada booking fee, Mbak. Ada tambahan lagi nih Pak? Wow. Ada lagi. Banyak nih ya bonusnya, luar biasa. Ini yang saya keluarkan baru beberapa sih. Makanya nanti harapannya gini. Pertama yang harus ditanyakan customer sebenarnya adalah value apa yang dia dapat, jangan harganya dulu. Kadang kebalik. Value ya, betul. Kadang harga dulu harganya berapa sih? Jangan. Karena harga itu sangat relatif gitu kan. Sangat relatif. Pertama, value-nya dulu apa gitu, baru ngomong harga. Value yang dibutuhkan ya terutama. Nah, itu yang terus. Nah, untuk event ini kita booking fee cuma hanya 2 juta doang. Hanya 2 juta udah bisa memiliki hunian di Eastern Green dengan semua kemewahan yang tadi ada. Lah, untuk berikutnya bisa hubungi nanti tim pemasaran kami atau nomor yang tertera ada tadi. Mungkin bisa kita akan follow up, kita diskusi masalah kebutuhan teman-teman di sini seperti apa, solusinya seperti apa. Nanti
kalau ngomong kemampuan, nanti cara bayarnya seperti apa, nanti akan kita berikan solusi, karena kita ada banyak banget alternatif pilihan yang memudahkan konsumen untuk memiliki sesuai dengan kemampuan. Misalnya kita ada soft cash juga ada, KPA juga ada, terus ada beberapa program yang lainnya. Nah itu kita bisa discuss. Artinya kita kan berusaha membantu teman-teman di sini atau customer kami untuk bisa memiliki hunian idaman mereka. Jadi nggak ada alasan saat ini nggak memiliki hunian, karena kita telat memutuskan, kita telat beli, harga itu udah terbang ke langit. Kita ngomong 6 bulan lagi mungkin harganya udah jauh dari yang sekarang, dimanapun ya, properti dimanapun. Nah itu yang jangan sampai teman-teman telat untuk memutuskan memiliki properti, apalagi properti pertamanya. Itu yang mungkin nanti teman-teman tim finansialku juga bisa membantu gimana sih membuat perencanaan biar bisa bisa nyicil, katanya nyicil, ngangsur, itu gaya hidupnya tetap sama, nggak berubah. Itu kan sebenarnya yang diharapkan oleh customer saat ini. Gitu sih mungkin. Thank you, Pak Setia. Ini juga ada yang nanya nih, Pak. Wow, itu booking fee mengurangi DP ya? Wah, ini udah minat banget ya, Pak. Prospek sewa di Eastern City ini bagaimana? Eastern Green ya? Ya. Oke, prospek sewa di Eastern Green ini bagaimana? Gitu. Ya, kalau booking fee tadi nanti mengurangi DP nanti. Booking fee itu mengurangi DP. Terus Pak Mario, kalau untuk sewa, ini sedikit menarik. Saya by data aja ya. Teman-teman bisa bandingkan hunian atau apartemen atau kondotel atau hotel di Singapura, di Jepang atau di negara maju lainnya yang dekat dengan stasiun LRT, yang dekat dengan MRT, itu harganya gila, luar biasa. Mungkin dibandingkan kawasan-kawasan yang nggak minggir, itu harga sewanya itu bisa 3 kali, 4 kali, bahkan lebih dari 10 kali. Nah, artinya di sini potensi nanti pada saat stasiun ini udah mulai beroperasi, itu akan bisa berlipat kali dari yang sekarang. Lah, kondisi sekarang jadi pertanyaan, kondisi sekarang seperti apa harga sewa di daerah Bekasi Timur ini? Harga sewanya kurang lebih per bulan, kosongan ya, nggak unfurnished, itu kurang lebih 3 juta sampai 4 juta per bulan untuk sewa. Terus misalnya misalnya full furnish itu mungkin bisa di atas 4 juta kondisi saat ini. Jadi untuk kita ngomong gain nih, ngomong yield, ini sangat menarik untuk ngomong yield. Nah, untuk detailnya kita bisa diskusi dengan tim sales marketing kami. Mantap, jangan lupa. Nggak perlu harus beli ya, nggak perlu harus beli dulu. Nanya dulu boleh ya. Ketahui dulu value kami dulu. Buktikan sendiri, datang ke lokasi, buktikan, rasakan, benar-benar. Jangan melihat Bekasi Timurnya, Bekasinya bukan, tetapi kita future-nya kayak apa, kedepannya seperti apa. Tengoklah ke sini. Dan kami pun siap, ada tim untuk istilahnya kalau perlu dijemput untuk driver atau apa, nanti kita bisa antar jemput juga untuk memudahkan lah customer. Dan saya bilang untuk awal nggak usah harus beli, lihat dulu deh, buktikan. Gitu sih. Apalagi ready, Pak ya. Ready ya. Pak ya. Apartemen kami itu udah ready, kita sebentar lagi, insya Allah bulan depan kita udah mulai serah terima ya, Pak ya. Jadi ibarat orang udah bisa langsung masuk gitu ya, nggak perlu pakai lama-lama lagi. Sesuai dengan campaign-nya, cari yang ready. Siap. Oke. Tadi ada juga pertanyaan, ini mungkin lebih pertanyaan ke finansialku nih. Yes, tadi aku mau coba jawab tuh, Ruby. Dari dana daruratnya 0, kita harus sisihkan berapa persen nih dari gaji kita untuk menabung dana darurat mulai bulan depan? Berapa juta minimal dana darurat yang tersimpan yang harus kita punya untuk orang tua yang punya 1 anak? Nah, silakan. Dari Wafik bukan sih? Wafik Amiko. Ini aku coba Wafik Amiko nih. Jika dana darurat 0 rupiah, ya, itu dia berapa? Benar ya, berapa persen dari gaji kita untuk menabung dana darurat mulai bulan depan. Oke, jadi gini, kamu harus tahu tadi targetnya berapa dulu. Kalau tadi aku mau refresh lagi, kalau untuk kalian yang masih single, minimal 6 kali pengeluaran atau income kalian per bulan. Ya kan, kalau kalian sudah married tapi belum punya anak, idealnya 9.
Ya kan, kalau yang sudah punya anak, ya idealnya 12 gitu. Tapi makin besar dana darurat kalian, makin aman. Ibarat kalian punya fondasi, apapun yang terjadi, ya kalian masih bisa fokus melakukan hal yang lain, karena kebutuhan basic kalian sudah terpenuhi. Nah, sisihinnya berapa? Ya, kalau emang minimal 10% gitu. Makanya tadi aku bilang, pada saat kalian punya income 5 juta, kalian misalnya untuk biaya hidup 3 juta, misalnya kan, sisa 2 juta kan bisa dialokasikan gitu. Tapi pelan-pelan, waktu kondisi income kalian akhirnya naik di 8 juta, dan kalian bisa maintain biaya hidup kalian tetap di 3 juta, berarti kan porsi 5 jutanya ini untuk dana darurat, investasi, dan segala macamnya jauh lebih besar. Gitu. Jadi minimal 10%, dan please tolong, sesimpel gini, kan ada bingung nih, oke, dana daruratnya taruh di mana kan? Ya, pisahin aja rekening deh. Sesimpel pisahin rekening, jangan digabung dengan rekening operasional. Karena kalau gabungin di operasional, takutnya nggak kekumpul nih. Dikit-dikit kepake, nggak sadar. Jadi dipisahkan. Bisa dalam bentuk logam mulia, ya kan, reksadana juga bisa gitu kan. Ataupun yang tadi sesimpel punya rekening yang terpisah. Itu dulu paling. Oke, thank you. Baik. Yes, ini juga ada pertanyaan juga dari tadi. Dari Hartati Situmorang, bagaimana persyaratan dan cara mendapatkannya? Wah, langsung nih. Gimana? Mungkin Pak Setia Aji bisa sharing, Pak? Ya, untuk cara mendapatkan ini sebenarnya syaratnya mudah kok. Langsung kontak ya, Pak? Ya ini bisa, intinya untuk syarat administrasi, misalnya KPA ya kan, apa KTP, KK, NPWP, itu sudah cukup untuk istilahnya untuk awal ya, untuk kita booking. Udah itu dulu. Habis itu nanti kelengkapan bank lainnya standar, nanti akan kita bantu untuk melengkapinya. Jadi artinya untuk booking aja butuhnya cuma 3 dokumen dulu lah. KTP, NPWP ya, bahkan NPWP KK nanti nyusul nggak apa-apa deh. Paling nggak di screenshot dulu, difotoin dulu, bisa WA atau telepon ke nomor ini, nanti kita bisa untuk program penawaran kita bisa berlaku lah ke teman-teman yang hadir di webinar ini. Yes, mantap. Dan tadi seperti Pak Setia juga bilang, kalau teman-teman yang tertarik gitu ya, langsung datang aja ya kan. Tadi hubungi dulu marketing, datang, lihat lokasinya, lihat fasilitasnya, lihat juga bagaimana sih perkembangan di sini gitu kan ya. Nah, jadi, Mas Ruby, saya tambah dikit. Boleh dong, silakan. Teman-teman di sini nggak usah khawatir terhadap COVID-19 ya. Kami menerapkan protokol yang ketat untuk memastikan seluruh customer kami aman dari terpapar COVID-19. Jadi nanti kita ada beberapa prosedur untuk cek ke lokasi, termasuk misalnya penjemputan pun kita udah siapkan protokol-protokol untuk mencegah COVID. Jadi harapannya customer akan lebih aman untuk bisa main-mainlah ke Bekasi di Eastern Green ini. Itu Mas Ruby. Yes, oke. Nah, oke, baik. Nih sambil saya juga akan membacakan pengumuman. Tapi ini juga ada yang nanya, saya tinggal di Jerman, bisa tahun memang rencana akan stay di sini. Punya properti di Indo. Nah, bagaimana transaksinya? Nah, tadi untuk Bu Hello Hartati bisa langsung kontak aja, nanti marketingnya akan menjelaskan lebih detail ya. Betul ya Pak Setia ya? Ya, betul. Bagaimana transaksinya, mungkin lebih nyaman ngobrolnya, ya kan bisa datang, lihat, ya kan, atau kontak dulu, ya mungkin yang tinggal di Jerman bisa kontakkan dulu ya, atau ada WA ya Pak ya? Ini ada nomor WA ada juga WA. kan? Misalnya pun mau Zoom kita meeting Zoom pun kita siap juga. Meeting online juga siap ya. Online tinggal di Jerman soalnya Pak nih. Iya. Hello Hartati tinggal di Jerman. Ya, sekali lagi thank you. Dari Jerman juga ikutan luar biasa ini. Jerman, Bro. Yes, ini nih mantap kan. Inilah teknologi ya. Oke. Kita akan membacakan pengumuman pemenang nih. Nah, pemenang yang tadi sudah ikutan ya, ada ikutan kuis, yaitu ikutan bagaimana difoto lalu diupload ya ke financialku.com tag-nya dan juga Eastern Green ya. Oke, ada @ramadan_lf ya. @ramadan_lf ya. Selamat, itu nomor 1. Kemudian juga selain itu ada Immanuel Andre. Ya, Immanuel Andre. Kemudian yang ketiga ada Mili Andameta. Nah, 3 orang yang mendapatkan tadi ya
voucher GoPay atau OVO senilai 200.000. Yes, oke. Sebelum mengakhiri mungkin ada tambahan lagi Pak Setiaji. Pak Setia, mungkin Setiaji. Ya, Ada yang ingin ditambahkan mungkin? yang saya tambahkan cuma satu. Milikilah properti kalian hari ini atau kalian akan menyesal nanti di kemudian hari. Nah, itu ya. Milikilah properti sebelum menyesal ya. Oke, mungkin kalau dari Pak Robi Kristi, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ini aja sih, yang penting tadi kalian tetapkan dulu tujuan keuangan kalian apa. Misalnya tadi memberikan dana properti, ya yuk kita benar-benar direncanakan gitu. Jadi jangan cuma sekedar mau kan kalau mau banyak gitu, tapi kalian bisa benar-benar mulai gitu, memetakan kondisi sekarang untuk mencapainya dan strategi apa gitu. Jadi kalaupun kalian merasa pusing, bingung ya nanti langsung aja konsultasi lewat aplikasi Finansialku, kita akan pandu buat teman-teman punya properti pertama. Juga dengan nanti ada event bareng, ya di situ aja sih. Thank you ya, stay safe semuanya. Yes, thank you. Nah juga terima kasih teman-teman yang sekali lagi yang sudah ikutan. Ingat teman-teman, penyesalan itu biasanya datangnya belakangan. Ya, jangan menyesal nanti kalau mungkin teman-teman dari muda nggak mempersiapkan diri untuk beli properti. Dan ini tepat banget. Hari ini teman-teman bisa ikutan di acara webinar ini bagaimana teman-teman bisa punya strategi nih, ya bisa mengelola keuangan untuk memiliki hunian idaman di tengah pandemi ini, khususnya jadi generasi muda pengen punya properti. So, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir di acara webinar ini. Terima kasih buat Pak Robi Kristi dari Finansialku.com. Terima kasih juga Pak Indra, terima kasih Pak Setia ya, dan juga terima kasih buat LRT City, Eastern Green, terima kasih yes dari menyelenggarakan acara ini, sukses selalu. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di next event webinar lagi. Saya Ruby Herman, pamit jadilah generasi yang muda keren punya properti. Bye-bye. Thank you semua teman-teman. Thank you. Wow. Pak Mario Agustian, thank you. Pak Paul, thank you. Nih, banyak sekali ya. Terima kasih sekali lagi yang sudah ikutan acara ini. Sekali lagi jangan lupa teman-teman untuk boleh langsung kontak ya teman-teman yang ingin menanyakan soal tadi properti di Eastern Green ini di LRT City, langsung kontak saja dan bisa rundingan dengan tim marketingnya. Thank you so much dan teman-teman bisa kunjungi juga di websitenya Eastern Green dan juga teman-teman bisa lihat untuk informasi lebih detail. Baik, dadah. Yes, oke. Sekali lagi tuh buat teman-teman yang tadi udah banyak tanya, mungkin waktunya terbatas ya, langsung saja kontak ke LRT City or Eastern Green.